Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di sini mau menjelaskan tugas dari mata kuliah Global Innovation and Invention. Di sini kita akan membahas bagaimana mempromosikan pembelian pengguna di metaverse, tinjauan literatur sistematis tentang riset perilaku konsumen dan desain aplikasi perdagangan virtual. Aplikasi ini disusun oleh Acep, Nama saya Acep Prismayanto, ada NPM Farhan, 183 1127 006 50 129. Selanjutnya Nama, Farhan. nama saya Fangdiski Ramadan dengan NPM 183 1127 0065 0121. Ya, selanjutnya ada saya, Muhammad Yusuf Firdaus, dengan NPM saya 183 112 700 650 131. Selanjutnya ada saya, Raihan Jung Agusta, nomor NPM 183 1127 0065 0201. Perkenalan, perdagangan virtual ada aktivitas komersial yang dilakukan dalam lingkungan virtual. Yang imersif ini adalah salah satu perkembangan terbaru dari e-commerce, alat bisnis yang fenomenal dalam 2 dekade terakhir yang didukung oleh kemajuan teknologi inovasi bisnis dan adopsi sosial. Dari perspektif teknologi, perdagangan virtual terdiri dari e-commerce dalam infrastruktur seperti katalog, produk elektronik, dan pembayaran elektronik, dan mengadopsi teknologi imersif untuk menciptakan lingkungan baru untuk kegiatan komersial. Selanjutnya ada teknologi imersif terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang merangsang panca indera manusia dalam lingkungan simulasi untuk menciptakan persepsi berada di sana, yaitu indera kehadiran. Ini telah menarik perhatian industri dan akademisi. Selanjutnya dalam industri, teknologi imersif telah banyak diadopsi dalam game dalam bentuk augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Pokemon Go diakses pada 16 November 2021, sebuah game berbasis AR yang diluncurkan pada tahun 2016, menghasilkan pendapatan sebesar 315 miliar US dollar dalam 4 tahun dari pengeluaran pengguna dan diperkirakan mencapai 1 miliar USD pada tahun 2020. Identifikasi model dari makalah perilaku sistematis model konseptual tentang perilaku pembelian konsumen. Identifikasi faktor dari setiap model yang teridentifikasi ekstra faktor-faktor yang berpengaruh dari pur mengejar yang dapat ditingkatkan dengan penelitian ilmu desain. Pemetaan identifikasi dari makalah desain diidentifikasi artefak desain yang muncul dari aplikasi perdagangan virtual yang dapat mempromosikan pembelian pengguna dan hubungan artefak dengan faktor diidentifikasi. Analisis desain menganalisis implementasi pemetaan dan yang diidentifikasikan ke virtual desain aplikasi perdagangan. Analisis gap berdasarkan faktor, artefak, dan pemetaan analisis, penelitian apapun kesenjangan diamati. Latar belakang sini ada teknologi imersif. Teknologi imersif menggambarkan teknologi yang memsimulasikan realitas virtual, auditory, haptik, dan gerak. Saja kontinum realitas virtualitas yang telah berkembang menjadi taksonomi yang beragam, seperti realitas termediasi visual, haptik, realitas virtualitas kontinum, yang kubus EPI, atau singkatan dari perwujudan teknologi kehadiran psikologi dan interaktivitas perilaku. Untuk menggambarkan teknologi multi sensor yang terus muncul dalam kontinum ini, VR diterima dengan baik sebagai lingkup virtual yang sepenuhnya disintesis. Tetapi definisi AR dan MR
tidak ditetapkan, misalnya mengidentifikasi 6 divisi FR dari tinjauan literatur dan wawancara ahli. Bagian dari kontinum realitas virtualitas sinonim AR dan AR yang disempurnakan campuran AR dan VR. Kolaborasi jarak jauh AR dan VR dan fisik keselarahan lingkungan virtual. Di sini ada pengertiannya dari AR, VR, MR, dan VW. Konsep realitas bertambah atau AR, tampilan real time dari konten yang dihasilkan komputer melalui adegan dunia nyata. VR atau realita maya, sini ada lingkungan virtual yang disimulasikan interaktif dan imersif komputer yang mengasosiasikan pengguna dari lingkungan fisik sekitarnya menggunakan metode imersi. MR atau realitas campuran, koeksistensi dinamis konten virtual dan nyata dalam ruangan yang sama. Realitas diperluas atau XR, istilah umum untuk AR, VR, dan MR. Dunia maya atau VW, lingkungan multi pengguna sistematis, persisten, imersif, dan jaringan memungkinkan pengguna yang diapresiasikan sebagai avatar untuk berinteraksi dengan pengguna lain dan konten dunia dalam waktu nyata. Perdagangan virtual menggambarkan konsumsi produk yang layanan yang dipromosikan oleh aktivitas dalam lingkungan virtual yang imersif seperti VW. Perdagangan virtual mencakup konsumsi virtual yang yaitu pembelian. Objek virtual yang dibuat di VW dengan mata uang virtual atau campuran konten dan pembayaran virtual nyata. Perdagangan virtual telah dipelajari dari berbagai disiplin ilmu termasuk manajemen bisnis, perilaku konsumen, dan rekayasa perangkat lunak. Misalnya membahas perdagangan virtual dari perspektif operasi bisnis menggunakan Second Life sebagai studi kasus dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang untuk keberhasilan sistem perdagangan virtual terkait bisnis, operator VW, dan lingkungan eksternal. Model pembelian konsumen. Meskipun diskusi rinci tentang penelitian perilaku, konsumen berada di luar cangkupan makalah ini. Pemahaman yang kuat tentang disiplin ini, terutama pada perilaku pembelian individu, dapat bermanfaat bagi proses tinjauan sistematis. Secara umum, keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan dengan model klasik 5 tahap yang berfungsi dengan baik sebagai landasan teoritis meskipun telah disempurnakan dari waktu ke waktu dan telah diadopsi dalam disiplin sistem informasi untuk mempelajari konsumen perilaku dalam e-commerce. Sini ada contoh model kotak hitam dari pemasaran. Di faktor lingkungan ada stimulus pemasaran, ada produk, harga, tempat, promosi. Di sampingnya ada stimulus lingkungan, ekonomis, teknik, politik, kultural. Di bawah kotak hitam pembelian ada karakteristik pembeli, sikap, motivasi, persepsi, kepribadian, gaya hidup. Di sampingnya ada proses keputusan, pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembelian. Terakhir ada tanggapan pembeli produk, merek, pedagang, jumlah pembeli, dan waktu pembeli. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan metodologinya. Konsumen dikonspirasikan dalam perdagangan virtual. Kedua, faktor-faktor apa saja yang dipengaruhi terhadap pembelian yang dapat memandu perancangan aplikasi. Lalu ada bagaimana desain aplikasi dan mempromosikan pembelian dalam perdagangan virtual. Apa implementasinya terhadap desain aplikasi virtual e-commerce? Lalu apa kesenjangan penelitian? Berikut ini adalah kriteria instruksi
introduksi, eksekusi, dan kelayakan untuk setiap makalah. Yang pertama adalah kertas versi teks lengkap tersedia. Lalu ada makalah yang terkait dengan perdagangan virtual. Lalu ada makalah ini tulis dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, kriteria pengecualian. Kertas versi teks lengkap tidak tersedia. Makalah ini tidak terkait dengan perdagangan virtual. Makalah tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Lalu ada versi kertas yang diperpanjang tersedia. Nah, ini adalah gambar-gambar tabel-tabel yang ada dalam perancangannya. Yang pertama ada identifikasi, scaling, escalability, dan include. Selanjutnya. Oke. Temuan dan diskusi. Pada bagian ini pertanyaan penelitian Q1 sampai Q5 dijawab dalam bagian 4.1 sampai 4.5. Untuk menjawabnya secara khusus, dua pertanyaan. Pertama, menargetkan makalah perilaku untuk mendapatkan faktor fundamental selama pengambilan keputusan pembelian konsumen yang mengarah pada keputusan pembelian. Pertanyaan pertama bertujuan untuk membangun pedagang holistik pembelian konsumen dalam perdagangan virtual dengan menyatukan teori-teori yang diterapkan di setiap makalah perilaku selanjutnya. Pertanyaan kedua, memeriksa teori terpadu di Q1 untuk menemukan faktor fundamental. Kerangka konseptual pembelian dalam perdagangan virtual. Kerangka konseptual pembelian penggunaan dalam perdagangan virtual harus terkait dengan model pengambilan keputusan. Pembelian konsumen umum sebagai subkelas dengan konstruksi halus dan hasil yang sama, yaitu keputusan pembelian. Logika itu harus mengandung konsumen itu dan harus mencerminkan karakteristik kognitif atau efektif konsumen. Secara khusus, kerangka konseptual diinduksi dari model dalam makalah yang ditinjau dengan prosedur berikut. Kerangka konseptual diinstruksikan dari model dalam makalah yang ditinjau dengan prosedur berikut, yaitu dari model konseptual dalam makalah yang ditinjau, cari konstruk putusan pembelian atau konstruk evaluasi. Lalu kedua, identifikasi semua konstruksi positif, yaitu mengarah terkait dengan hasil akhir. Ketiga, catat konstruksi ini dan hubungannya. Keempat, menyimpulkan dan mengintegrasikan semua model yang diidentifikasi mengarah ke hasil akhir yang sama. Yang terakhir yaitu kurangi konstruksi menjadi yang mencerminkan stimulus atau organisme disor perdagangan perilaku konsumen. Untuk menyajikan temuan secara konsisten, konversi untuk menggambarkan tipe konstruk dan hubungan masing-masing tercantum dalam 4 tabel dan 5 tabel. Setiap model dalam model berikut dapat dijelaskan oleh 3 jenis konstruksi dan 3 jenis hubungan. Mereka secara khusus sebuah model dimulai dengan satu atau beberapa konstruksi primitif, melewati konstruksi mencegah dan konvergen ke hasil akhir di sepanjang jalur hubungan dan kausalitas. Sebuah konstruksi primitif juga dapat berisi beberapa aspek dengan hubungan influksi.
Di sini ada tabel 4, yaitu definisi tipe konstruk, yaitu adalah itu konstruksi primitif, yaitu definisi adalah digunakan hanya sebagai sumber atau komponen dalam kaitannya dengan konstruksi lain. Lalu ada konstruksi menengah, yaitu berfungsi sebagai dalam kaitan dengan konstruksi primitif, baik sebagai sumber atau hasil dalam kaitannya dengan konstruksi perantara. Lalu ada hasil akhir, digunakan untuk sebagai hasil akhir kaitannya dengan konstruksi lain, yaitu di tabel 5 hubungannya, yaitu adalah kualitas mediasi, yaitu adalah definisinya hasil diharapkan ketika sumbernya atau dan hasilnya dimediasi oleh sumber dipresentasikan sebagai kreator panah tunggal. Lalu ada pernyataan, sumber dapat dianggap sebagai segi dari hasil diwakili sebagai konektor garis putus-putus dengan panah menunjuk ke sumbernya, yaitu adalah moderasi, yaitu adalah sumber moderasi kekuatan hubungan sebab akibat diwakili sebagai konektor garis putus-putus dengan panah menunjuk ke arah ke hubungan sebab akibat atau mediasi. Tabel 6 itu adalah sikap terhadap teknologi atau AT. Perasaan konsumen terhadap inovasi teknologi inovatif. Yang kedua adalah sikap merek, yaitu adalah perasaan konsumen terhadap produk dan jasa dan suatu merek. Yang keempat ada efek endowment nihil, yaitu biasanya penilaian seorang konsumen terhadap produk yang dimiliki. Lalu ada namanya kenikmatan pengalaman, yaitu kegembiraan berbelanja dirangsang oleh teknologi yang intensif. Lalu ada sikap produk PA, yaitu adalah evaluasi konsumen terhadap produk yang disajikan dengan teknologi imersif. Lalu ada mempercayai kesediaan konsumen untuk lebih berinteraksi dengan virtual lingkungan belanja, lalu ada keputusan penggunaan AS, yaitu adalah evaluasi konsumen atas belanja virtual lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu ada namanya hasil dari nilai intelligent produk, yaitu kegunaan yang dirasakan dari suatu produk. Di sini kepuasan penggunaan IS dipelajari dalam semua studi empiris. Dalam hal ini makalah dilakukan di VR atau VW dalam pengaturan toko virtual. Kenikmatan, ketertiban, dan jaminan kualitas dan dirasakan konsumen diidentifikasi sebagai faktor langsung yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Kemudahan pengguna sebagai aspek jaminan kualitas yang dirasakan diyakini untuk mempengaruhi kenikmatan. Selain itu, Ref mempelajari pengaruhi tata letak toko dan mengkonfirmasikan pengaruhnya terhadap kenikmatan konsumen dari kemudahan navigasi. Reference juga mempelajari hubungan pengguna kepuasan dengan kepercayaan konsumen, keinformatifan toko di diagnostik signifikan yang ditemukan antara situs web 2D dan toko virtual 3D. Gambar 4 merangkum hubungan agregat kepuasan pengguna dengan situs belanja virtual. Nah, di sini kita ada gambar, ini adalah gambar dari tiap-tiap nilai dari intelijen nilai produk, sikap terhadap teknologi, kenikmatan, sikap produk, kepuasan pengguna, dan sikap merek. Kepercayaan pengguna dalam lingkungan belanja virtual dipelajari di sini. Hasil kepercayaan mengacu pada situs psikologis konsumen yang bersedia untuk melanjutkan berinteraksi dengan lingkungan belanja untuk mencapai tujuan yang direncanakan
direncanakan mempelajari hubungan sikap berbelanja dan kepercayaan konsumen yang dipupuk selama berbelanja, yaitu diklaim secara ganda, lalu dipengaruhi oleh terplans yang dirahasiakan dan di kehadiran sosial sementara. Lalu juga adalah gambar kerangka konseptual kepuasan pengguna dengan situs berbelanja VR, dimulai dari kontrol, lalu ke pengalaman simulasi, dan sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Yusuf Firdaus. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini ada pengalaman kenikmatan konsumen atau bisa disebut juga dengan AA. Nah, ini dipelajari dalam 4 makalah dan semuanya itu menggunakan VR atau VW. Nah, untuk menciptakan lingkungan belanja virtual. Nah, menggunakan analisis akhir sarana untuk mempelajari keterjangkauan VW. Nah, menemukan bahwa kenikmatan pengalaman dimotivasi oleh penemuan produk baru dan interaksi dengan orang-orang yang masing-masing difasilitasi oleh lingkungan 3D dan lingkungan multipengguna. Nah, kemudian Anda menemukan bahwa telepresence dan kehadiran sosial yang dirasakan juga berkontribusi pada kenikmatan, di mana telepresence ini adalah tingkat di mana pengguna merasa tuh hadir di mediasi lingkungan, dan kehadiran sosial yang dirasakan adalah persepsi psikologis orang lain. Nah, di samping ini ada gambar yang menunjukkan kerangka konseptual kepercayaan konsumen situs belanja VR. Nah, di sini ada rasa pemahaman, kemudian ada dominasi, keterlibatan, yaitu menuju ke sosial kehadiran. Lalu dari keintiman juga menuju ke sosial kehadiran, dan kepositifan pun menuju ke sosial kehadiran. Nah, dari itu semua langsung menuju ke mempercayai tadi. Nah, di sini mempercayai tadi itu adalah pembelian dan maksudnya. Nah, kemudian ada kehadiran spasial, perendaman fisik, dan realisme berpengalaman, itu menuju ke telepresence tadi. Nah, dari telepresence tadi menuju ke mempercayai, kemudian ke pembelian maksud tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sikap produk PA itu dibahas dalam 6 makalah. Nah, mempelajari hubungan kekayaan, modalitas, dan sikap konsumen terhadap produk yang dimediasi oleh tingkat keterlibatan konsumen. Nah, kekayaan modalitas mengacu pada sensorik, misalnya visual dan audio, dan sumber informasi kontekstual lain yang disediakan oleh format multimedia. Nah, di sini ada gambar kerangka konseptual pengalaman kenikmatan konsumen yang diciptakan selama berbelanja, yaitu ada objek 3D, kemudian ada interaksi dengan petugas toko. Nah, dari objek 3D ini masuk ke visual kehadiran dan belajar tentang produk. Kemudian ada interaksi dengan petugas toko, masuk juga ke belajar tentang produk. Lalu ada lingkungan 3D, masuk ke penemuan produk. Nah, dari visual kehadiran pun masuk ke produk informasi. Kemudian dari itu semua dirangkup ke pengalaman kenikmatan. Nah, dalam pengalaman kenikmatan ini bisa ke niat beli ataupun interaksi dengan teman sebaya gitu. Selanjutnya ada mempromosikan pembelian melalui desain. Nah, aplikasi untuk mempromosikan pembelian, penelitian desain aplikasi harus berupaya meningkatkan faktor batas yang diidentifikasi dalam bagian 4.2. Nah, karena faktor-faktor tersebut mencirikan efek mendasar dari teknologi imersif pada pembelian konsumen dalam perdagangan virtual. Nah, di sini ada tabel artefak desain sistem perdagangan virtual, yaitu pada kategori AR, yaitu artefak desainnya itu yang pertama ada produk langsung presentasi informasi. Nah, definisinya adalah dalam aplikasi AR ini tuh ditampilin informasi produk dengan tepat, posisi antarmuka dan antarmuka grafis. Nah, kemudian ada wajah modis, aksesoris percobaan. Nah, definisinya itu dalam aplikasi AR gunakan algoritma untuk melacak posisi dan gerakan wajah manusia untuk secara akurat menampilkan wajah virtual aksesoris. Nah, selanjutnya ada pencocokan fitur peningkatan akurasi bebas penanda. Nah, dalam akurasi AR ini tuh tingkatan akurasi objek virtual penentuan posisi. Nah, selanjutnya ada bebas penanda,
Nah, definisinya itu perancangan aplikasi AR tanpa menggunakan marker untuk tracking. Nah, selanjutnya ada AR mobile seluler. Nah, definisinya itu desain aplikasi AR platform seluler. Nah, terus yang terakhir dari kategori AR itu artefak desainnya AR yang berdiri sendiri. Nah, itu definisinya teknologi AR yang mengintegrasikan pelacakan, tampilan, perhitungan, dan tugas terkait AR lainnya dalam satu perangkat. Nah, kemudian ada kategori desain klien. Nah, artefak desainnya yaitu representasi 3D dari sistem multi-agent. Nah, desain VW 3D yang diisi oleh agen yang baik, otonom, atau dikendalikan manusia. Selanjutnya ada artefak desain aksesibilitas, yaitu penggunaan protokol standar, perangkat lunak, prosedur, dan sebagainya untuk menyampaikan artefak yang dirancang ke kelayakan luas. Nah, kemudian ada menggabungkan virtual lingkungan dan sosialitas. Nah, di desain pusat perbelanjaan virtual 3D untuk kolaboratif belanja. Kemudian ada toko virtual yang intuitif antarmuka, yaitu desain antarmuka pengguna yang menyediakan interaksi alami dengan benda-benda maya. Skalabilitas, yaitu kemampuan aplikasi untuk menangani konkuren skala besar akses ke layanannya. Kemudian ada sistem perdagangan sosial kerangka desain. Nah, prinsip dan praktis desain yang mempertimbangkan multi pengguna kegiatan. Kemudian ada mall virtual, yaitu definisinya solusi terinteraksi untuk pembuatan, pengoperasian, dan juga navigasi. Dan selanjutnya yang terakhir, pengalaman belanja VR peningkatan. Nah, definisinya itu merancang prinsip dan praktik yang menghasilkan kesenangan pengalaman berbelanja di toko VR. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Acep Prismayanto. Dipersilakan. Oke, terima kasih Yusuf. Selanjutnya ada kustomisasi. Kustomisasi produk adalah kemampuan untuk secara dinamis menampilkan produk berdasarkan pengguna, karakteristik, dan masukan. Selanjutnya ada kemampuan pencarian produk dan rekomendasi. Kemampuan ini untuk secara akurat menyediakan atau merekomendasikan produk berdasarkan pada input atau aktivitas pengguna. Selanjutnya ada virtual yang dirancang pengguna lingkungan untuk visualisasi produk, yaitu kerangka kerja yang memungkinkan pelanggan memprosesasikan virtual 3D ruangan dan properti tertentu dari produk yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, tokonya personalisasi, kostumisasi atau adaptasi konsumen. Generasi dinamis dari toko virtual 3D berdasarkan pengguna, karakteristik, dan preferensi. Selanjutnya ada agent perangkat lunak, yaitu ada agent navigasi. Navigasi ini ada desain agent perangkat lunak untuk navigasi dalam virtual 3D lingkungan. Selanjutnya ada agent penjualan untuk harga perundingan, yaitu agent perangkat lunak yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk bernegosiasi harga. Selanjutnya ada agent semantik untuk permintaan informasi, yaitu penggunaan teknologi semantik untuk mengembangkan retail virtual lingkungan yang mendukung permintaan informasi. Selanjutnya ada belanja berbasis VR, agent untuk keputusan mendukung, yaitu kombinasi avatar VR dari sistem pendukung keputusan untuk VR belanja. Yaitu ada yang selanjutnya ada kategori fungsi desain. Ya, yang pertama ada kemampuan navigasi. Kemampuan navigasi ini ada desain fungsi untuk mengarahkan pengguna ke produk tertentu di lingkungan virtual 3D. Selanjutnya, produk yang realitas pemodelan. Nah, metode untuk membuat produk sedemikian rupa sehingga dianggap nyata oleh pengguna. Selanjutnya, mekanisme reputasi, yaitu metode untuk mengevaluasi reputasi penjual secara objektif berdasarkan pengguna ulasan menggunakan VR. Selanjutnya, membangun kepercayaan desain interaksi, yaitu prinsip dan praktik desain e-commerce berbasis VR lingkungan menggunakan model pembangunan kepercayaan yang teruji secara empiris.
Selanjutnya ada proses manufaktur dapat memberikan presentasi 3D real time dari produk dengan IoT dan teknologi kembar digital yang dapat mempromosikan niat beli dengan informasi produk yang kaya. Menggunakan teknologi imersif untuk menciptakan rangsangan visual imersif seperti produk realitas realistis dan toko virtual. Ini adalah alur perdagangan virtual, visi teknologi. Ya, yang pertama ada metaverse dan evolusi, yaitu perdagangan elektronik teknologi. Dan kedua ada melingkupi teknologi, yaitu keragaman teknologi imersif. Selanjutnya perilaku gadget, yaitu perilaku konsumen dalam menggunakan virtual. Selanjutnya ada aplikasi desain, yaitu keragaman faktor batas dalam desain. Yang pertama ada keragaman faktor batas dalam desain. Keragaman faktor batas dapat dieksplorasi setidaknya dalam dua arah. Pada satu sisi, makalah desain dapat memperluas konsentrasinya ke faktor batas lain dari kemudahan penggunaan dan kegunaan yang mencakup, yaitu keaslian 3D, yang dimana sejauh mana informasi sensorik online mendekati stimulus dunia nyata yang dihasilkan dari kontrol, kejelasan warna, dan kejelasan grafis. Selanjutnya ada kualitas informasi 3D, yaitu sejauh mana model 3D memberikan informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat mengenai produk yang disajikan, mencerminkan isi dan bentuk produk yang disajikan yang dicari pengguna. Selanjutnya ada realism berpengalaman, yaitu tingkat keakraban dalam belanja online virtual yang relatif terhadap pengalaman belanja offline yang otentik. Selanjutnya ada interaktivitas objek, itu kemampuan pengguna untuk secara langsung memanipulasi objek dalam lingkungan virtual. Diukur dengan kecepatan, yaitu daya tanggap, pemetaan, yaitu realism, dan jangkauan, yaitu dimensi. Selanjutnya ada keadilan sosial, yaitu situs belanja menyampaikan perasaan kontak manusia, keramahan, dan kepekaan dalam upaya untuk mendekati pengalaman konsumen di dalam toko. Selanjutnya ada keragaman faktor batas dalam desain, yaitu keadilan spasial. Keadilan spasial ini yaitu perasaan pengguna berada di sana, perasaan dipindahkan ke lingkungan lain, komponen presence. Yang selanjutnya ada usability, itu kegunaan nilai utilitarian, sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Kita agent virtual. Nah, agent virtual ini mewakili penjual di lingkungan virtual untuk memberikan pengalaman layanan pelanggan yang lebih dekat dengan orang fisik, yang membantu menciptakan suasana kepercayaan. Selanjutnya ada teknologi imersif. Teknologi imersif hampir secara eksklusif menekankan imersi visual. Meskipun teknologi imersif mencakup berbagai modalitas sensorik seperti visual, auditory, haptic, olfactory, dan gustatory. Sementara literatur yang ada telah membuktikan keefektifan rangsangan visual dalam menciptakan pengalaman imersif. Menarik untuk menyelidiki apakah dan bagaimana informasi sensorik lainnya mempengaruhi keadaan imersif pengguna dan mempengaruhi perilaku. Selain itu, teknik MR seperti holografik belum mendapatkan perhatian yang cukup. Namun perlu dipelajari apakah akan memicu tanggapan konsumen yang serupa dengan aplikasi AR, VR, dan VR.
yang ada siap untuk penggunaan komersial. Selain itu, peneliti dapat mempelajari metodologi untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi sensorik secara organik saat merancang lingkungan virtual yang imersif untuk aplikasi perdagangan virtual. Selanjutnya yaitu memperhatikan konsumsi virtual peneliti. Ya, yang pertama ada perilaku konsumen harus menyadari bahwa teori divalidasi di bawah konteks dunia nyata mungkin gagal untuk menjelaskan perilaku konsumen menggunakan virtual. Selanjutnya, menggunakan virtual itu sendiri sangat penting untuk menuju ekonomi virtual yang berkelanjutan karena kita harus bisa memahami teknologi terbaruan yang akan datang. Selanjutnya ada pertimbangan evolusi metaverse. Kita harus menyelidiki bagaimana mengubah perdagangan virtual bersama dengan definisi yang lebih luas tentang metaverse yang dianggap sebagai generasi internet berikutnya dan di mana ruang virtual 3D yang saling berhubungan, berbagi, dan bertahan hidup berdampingan. Teknologi imersif yang diterapkan dalam perdagangan virtual dapat secara memadai menciptakan ruang virtual yang imersif secara visual dan untuk metaverse. Namun demikian, pemanfaatan teknologi baru lainnya seperti infrastruktur komunikasi yang lebih cepat, misalnya 5G, buku besar terdistribusi yang aman, misalnya blockchain, dan paradigma komputasi yang inovatif, misalnya komputasi seluler, edge, dan cloud, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Interkoneksivitas, persistensi, dan fitur lainnya dari metaverse yang kemungkinan akan membentuk bentuk baru perdagangan elektronik. Kita menyebutnya meta e-commerce. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang bagaimana mempromosikan pembelian pengguna di metaverse. Nanti tinjau literatur sistematis tentang riset perilaku konsumen dan desain aplikasi perdagangan virtual. Kalau ada kesalahan dalam berkata ataupun penjelasan kurang-kurang, kami minta maaf. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.